Diri ya dengan kejayaan Islam. Ya mohon izin sebenarnya tadi saya izin dulu ya ke toilet ya, tapi ada tayangan ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan menjadi jawaban. Bagaimana caranya, Pak Nas? Yang penting sekarang pertama Anda udah percaya dulu bahwa ternyata oh iya ya ada ya orang yang seperti itu. Yang kedua ya Anda yakin bahwa ada keajaiban selain jalan logika yang selama ini orang pakai begitu ya. Dan ya orang sibuk dalam logiknya. Dan beginilah dunia kita sekarang ya. Tapi ada dunia lain. Ada dunia lain yaitu dunia keajaiban. Nah, bagaimana cara memasukinya? Itu adalah jawaban dari materi kita yaitu jurus-jurus. Yang 10 jurus tadi itu kita akan pelajari. Jurus yang pertama, perisai rezeki. Jurus pertama ini adalah ya melatar belakangi dan menjadi dasar dari jawaban kenapa rezeki saya kok segini-gini aja dan bagaimana caranya untuk meningkatkannya. Begitu ya. Nah, teman-teman semuanya ya, seandainya begini ya, ada air dari atas turun ke bawah, kita ada di bawah ya. Katakanlah kita di tengah sungai, air dari atas turun ke bawah. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, mungkin nggak kita nggak kena airnya? Nggak mungkin ya. Kalau air dari atas kita di bawah, kemudian air itu turun, ya menerpa kita. Mungkin nggak kita nggak basah? Nggak mungkin, pasti basah lah. Bahkan bukan hanya basah, tapi hanyut, kan begitu. Nah, ada orang yang air dari atas turun ke bawah, tapi dia kok nggak basah, ya? Dia nggak hanyut, nggak basah. Orang seperti apa? Ya, air dari atas turun, kok dia nggak dapet gitu? Dia nggak basah, ya, nggak hanyut. Orang seperti apa? Orang yang pasang bendungan, betul nggak? Iya, dia pasang bendungan, pasang perisai yang tinggi, pasang benteng yang tinggi, sehingga akhirnya air itu datang tapi melimpas begitu ya. Ya nggak sampai terkena kepada dia. Nah, pertanyaan saya, orang seperti ini, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan airnya? Supaya dia basah, bagaimana caranya? Yes, betul sekali. Buka bendungannya. Buka perisainya. Buka bentengnya. Coba tangannya begini, ya. Bagaimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya, ya. Bagaimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya. Sekali lagi, bagaimana caranya untuk dapatkan air? Buka perisainya. Kalau air itu adalah rezeki, bagaimana caranya mendapatkan rezeki? Buka perisainya. Kalau air itu adalah keajaiban, bagaimana caranya mendapatkan keajaiban? Buka perisainya. Yes, Anda sekarang udah tahu caranya. Oke? Ya, buka perisainya. Perisainya adalah dosa. Perisainya adalah dosa. Nah, selama ini ya kita berpikir bahwa kita kalau mau dapetin rezeki kita harus kerja, ya. Kerja keras, kerja cerdas. Padahal bukan begitu logikanya, ya. Logikanya adalah cukup buka perisainya. Buka perisai, selesai, ya. Nah, saya mau cerita dulu. Awal mula saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki ini, ya. Pada saat itu saya berada dalam kondisi yang apa ya, sangat luar biasa nggak bagusnya, gitu kan. Sebentar saya ini tutup dulu, ya. Jadi saya berada dalam kondisi yang diuji sama Allah, ya. Saya dalam kondisi minus 21 miliar, ya. Saya dalam posisi minus 21 miliar atau ada hutang atau amanah sebesar 21 miliar. Nah, pada saat itu saya kebingungan. Bagaimana dapetin rezeki? Ya. Jadi bagaimana dapetin rezeki? Bagaimana bisa lunas ini amanah? Bagaimana ya Allah? Bagaimana gitu? Nggak ngerti saya bagaimana caranya. Karena semua cara udah saya lakukan. Makin saya kerja dengan begitu kerasnya, makin nambah itu amanah.
Dulu nggak banyak, cuma 10 miliar aja. 10 miliar lebih kurang 4 juta ringgit, ya. Tapi terus saya kerja terus, saya kerja sampai menjadi 8 juta ringgit atau 21 miliar rupiah, ya. Nah, pada saat itulah saya bertemu seorang kiai, ya. Saya bertemu dengan seorang guru spiritual. Pada saat itu saya ber-12. Ada satu orang yang bertanya, "Kiai, kenapa sih hidup ini penuh krisis, ngantri BBM, ya, sulit, banyak orang miskin?" Itu pertanyaan yang saya ingat betul dari kawan saya. Sebenarnya itu pertanyaan itu persis sama dengan pertanyaan yang mau saya utarakan kepada Kiai, tapi sudah kawan saya dulu yang bertanya. Kemudian akhirnya karena seperti itu di kepala saya, ya mungkin karena ya malas, mungkin karena nggak bekerja, mungkin karena nggak punya ilmunya dan seterusnya. Tapi ternyata pertanyaan sederhana ini dijawab dengan pertanyaan lagi oleh Kiai. Sebenarnya untuk apa diciptakan manusia? Ya saya jawab gitu kan. Ya, sebenarnya untuk apa sih manusia diciptakan? Ya, untuk apa manusia diciptakan? Kata Kiai. Saya jawab, untuk beribadah Kiai. Apa kata Kiai? Salah. Capek banget ibadah. Aduh, salah ya. Ya biasanya kan jawabannya begitu gitu kan. Untuk beribadah gitu kan. Akhirnya saya coba ganti yang lain untuk menjadi khalifah Kiai. Salah. Capek banget gitu kan jadi khalifah ngurusin orang kata Kiai gitu. Ya, maksudnya apa ya gitu kan. Karena salah semua ya saya diem aja. Sebenarnya kata Kiai, Allah ciptakan manusia untuk bersenang-senang. Itu kata Kiai. Sebenarnya Allah ciptakan manusia untuk bersenang-senang. Ya. Saya kaget gitu kan. Loh, baru kali ini tuh ada satu kiai yang ngomong kayak gitu. Dan bagi saya tuh, itu adalah sebuah hiburan bagi saya yang minus 21 miliar. Ini kata kiai. Ya, sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja. Jadi ada dua kalimat yang saya ingat betul. Ingin dimuliakan ya di atas malaikat, di atas iblis, di atas syaitan, gitu kan, di atas semua ciptaan Allah dan dimanja. Di mana dimanjanya? Di surga. Apa yang dimau ada. Cring datang. Ting datang. Cring datang. Apa aja, ya, semua. Ya, tinggal dia minta aja begini, datang semuanya. Cuma ada cumanya, ya. Karena dosa manusia, maka hidupnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logika dasar yang subhanallah. Saya baru ngeh pada saat itu. Ya, sebenarnya kita semua bisa, ya. Tinggal minta aja gini, tring gitu kan. Itu langsung dapat. Ya. Cuma satu dosa, ya, iblis menggoda Adam lalu Adam tergoda untuk makan buah khuldi, langsung ya diturunkan ke muka bumi gitu kan, yang tadinya minta gitu kan, pas bangun lapar nih gitu kan. Ya ini saya membayangkan aja gitu ya. Pas bangun lapar gitu kan, ya nasi goreng. Nasi goreng, ya. Biasanya di surga kan tinggal begini, nasi goreng. Cuma ini bumi. Tapi ini cerita Kiai, ya. Kata Kiai begini. Itu pohon panjat petik kupas masak baru makan. Lebih susah hidupnya. Perlu proses. Yang tadinya di surga nggak pakai proses, sekarang di dunia harus pakai proses. Karena apa kata Kiai? Satu dosa. Ya. Di surga langsung dia dapatkan gitu kan. Ya. Tapi karena dia berbuat dosa satu, maka hidupnya dipersulit. Dosa lagi nggak manusia? Dosa lagi Kiai. Akhirnya nggak boleh metik. Sekarang nanam, ambil benih di tempat yang lain, ditanam, dikipas-kipas, disiram. 5 tahun baru bisa diambil dan dipetik. Dosanya berhenti? Enggak Kiai. Dosa lagi manusia. Akhirnya nggak boleh, ya, nggak boleh nanam. Sekarang kerja, banting tulang, ya. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam untuk membeli sesuatu. Dosanya berhenti? Enggak. Dosa lagi manusia. Akhirnya nggak boleh ya beli. Ngutang sekarang. Untuk beli jilbab ngutang, beli pancing ngutang, beli baju majelis taklim ngutang. Apa-apa aja diutangin. Pada saat Kiai ngomong utang, saya begini ya Bapak Ibu. Tik. Gitu. Ngik gitu. Gue banget. Pada saat itu minus 21 miliar. Dan memang kepala saya ngutang di mana sekarang? Ngutang di mana sekarang? Itu saya dulu. Ngutang apa lagi? Bank yang mana lagi yang bisa saya datangi?
BPR yang mana lagi yang bisa saya kadali? Ya, bank mana lagi yang bisa saya buat laporan palsu? Itu saya dulu. Aduh, saya malu ya. Sebenarnya nggak palsu-palsu amat sih. Ya, ya malulah saya. Itu dulu saya begitu. Kata Kiai gini, ya, ya dosa terus manusia, tak berhenti berbuat dosa. Akhirnya bukan hanya ngutang, tapi gali lubang tutup lubang. Wow, saya makin dalam, makin begini aja. Ya Allah, gue banget gitu. Tapi ada tapinya nih. Kiai kasih kabar gembira. Nah ini yang mudah-mudahan jadi kabar gembira buat Anda semua. Kiai nunjuk saya. Kiai nunjuk saya. Kamu mau nggak utang kamu lunas? Hah? Gitu. Saya bingung loh, kok Kiai tahu gitu kan? Saya kan begini gitu kan. Ya mungkin dia ngelihatnya dari gestur tubuh saya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa beliau tuh mukasyafah gitu. Atau bisa melihat apa yang kita nggak lihat lah gitu ya. Saya begini aja gitu kan. Kamu mau nggak utang kamu langsung lunas? Hah? Mau Kiai? Gitu. Mau Kiai? Apa kata Kiai? Ya, kamu pernah loh hidupnya ajaib. Gitu. Kamu kan pernah hidupnya ajaib. Hah? Saya Kiai? Iya, kamu pernah hidupnya ajaib. Kamu nggak beli, nggak belanja gitu kan, nggak kerja, tapi kamu dapat satu barang. Kagetlah saya. Loh, kok Kiai tahu gitu? Kamu inget nggak? Gitu. Enggak Kiai. Masa nggak inget? Saya aja inget gitu. Hah? Dalam hati kayak saya terkaget-kaget terus gitu. Coba pikirkan dulu, nanti balik lagi ke sini. Akhirnya saya pulang ke rumah gitu kan. Emang ada gitu, saya hidupnya ajaib gitu kan. Kayaknya nggak ada gitu hidup saya ajaib gitu kan. Oh baru kepikiran. Ternyata betul ada waktu itu saya di Malaysia. Ini saya cerita ya. Ini mudah-mudahan cerita ini teman-teman bisa mencerna. Dan dengan cerita ini akhirnya bisa jadi inspirasi masuk ke materi gitu ya. Ini awal mula saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki ini ya. Nah pada saat di rumah itu saya berpikir keras apa ya, oh saya ketemu waktu itu istri saya dapat beasiswa S2 di Malaysia. Akhirnya saya ikut gitu kan. Saya tinggalkan semua yang ada di Indonesia supaya apa? Supaya saya bisa dapat kuliah juga, dapat visa juga atau dapat pekerjaan. Ternyata tiga-tiganya nggak dapat kuliah, nggak dapat visa, nggak dapat kerjaan. Akhirnya saya luntang lantung, bahasanya ya luntang lantung tuh tak jelas kerja, tak jelas apa yang nak dibuat ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya antarkan istri ke kampus, pulang tutup pintu, tutup jendela. Malu dilihat orang Malaysia. Ya. Sampai satu hari istri saya hamil. Ya, dia tiap hari minta sayur. Bang belikan sayur gitu. Akhirnya dia kalau nggak makan sayur itu ada asam di mulutnya. Saya beli sayur, dia masak. Besok dia minta lagi, bang belikan sayur. Saya beli sayur, dia masak. Begitu terus tiap hari. Ya, sampai satu hari, satu masa ini teman-teman mungkin bisa benar-benar dimaknai gitu ya. Suatu proses keajaibannya. Suatu hari istri saya bilang kayak gini, bang belikan sayur. Kepala saya gitu kan, kepala saya langsung mikir enak kalau punya kulkas. Kulkas itu peti sejuk, peti ice. Gitu kan? Enak kalau punya kulkas. Belinya sekali untuk dimasak 1 minggu. Tapi apa daya, saya hanya bisa menghayal pada saat itu. Saya menghayal aja. Ya saya lakukan ya. Ketika perjalanan ke toko kedai runcit itu ya, di sana sebutannya kedai runcit. Kemudian pada saat saya ke toko itu, ya saya tuh menghayal gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak pas ngelihat film kartun pas jatuh itu ada burung-burung di sini. Lah saya itu kulkas gitu. Nah, satu saat sholat zuhur. Nah, pada saat sholat zuhur itu doa kan, doanya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya benar, tapi kepala kulkas ya Allah, kulkas ya Allah. Entah kenapa, kok kepala tuh isinya kulkas gitu, hati kulkas ya Allah gitu. Ya, kulkas gitu kan. Keluarlah saya dari masjid. Pada saat keluar dari masjid, ada kulkas dibuang. Saya datangi ya di pojok gitu ya. Itu ada kulkas dibuang. Akhirnya saya buka tuh pintu kulkasnya ya. Dan saya lihat masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang. Saya telepon teman saya, Pak Dodi, ya, ini ada kulkas dibuang. Boleh nggak kita tarik?
Jom lah, tariklah kata dia gitu ya. Dia bawa motornya, kemudian dia ikat-ikat, saya disuruh dorong dari belakang, nyampe rumah nyala. Subhanallah, ya. Ini ada yang apa? Kasih gambar ini ke saya gitu kan. Kasih gambar ini ke saya. Pak Nas, begini nggak posenya gitu kan? Ya setelah ikut training gitu kan. Ya, ya, tapi kulkasnya mirip. Memang kulkasnya seperti ini, gitu kan? Kulkasnya itu peti aisnya, peti sejuknya tuh seperti ini. Cuma ya masa iya saya seperti itu, gitu kan? Saya di belakang dorong, gitu ya. Teman saya itu ya sambil dia apa namanya ngegas gitu, gitu. Nyampe rumah nyala. Itu kejadian ini tahun 2002. Kan Kiai ngomong kayak gini, kamu pernah hidupnya ajaib, nggak kerja, nggak belanja, nggak beli, tapi kamu dapat satu barang. Saya terkejut, Masya Allah. Ya, saya balik ke Kiai, tanyalah ke Kiai. Kiai, saya sudah tahu ya jawabannya. Apa? Kulkas. Itu dia kata Kiai. Kamu kan nggak beli, nggak belanja, nggak kerja, kamu luntang-lantung, nggak jelas kerjaan, tapi kamu dapat barang yang kamu mau. Iya Kiai, lakukan lagi.